Hai teman-teman. Di video kali ini kita bakal membahas soal latihan wawasan kebangsaan part 4. Jadi buat teman-teman yang belum sempat nonton video sebelumnya, tonton dulu ya. Videonya ada di channel YouTube Aptaskol. Dan jangan lupa di-subscribe biar teman-teman gak ketinggalan video menarik dan informatif dari Aptaskol. Kita masuk ke soal yang pertama yuk. Setelah BPUPKI dibubarkan, dibentuklah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk melanjutkan tugas menuju kemerdekaan. Apa keputusan penting yang dihasilkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945? Kalau BPUPKI ini untuk merumuskan dasar negara. Nah, teman-teman, PPKI ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dan salah satunya untuk mengesahkan UUD 1945. Kita lihat pembahasannya ya. Pada 18 Agustus, PPKI mengesahkan UUD 1945, menetapkan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden, serta membentuk KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai lembaga legislatif sementara. Sementara itu pembentukan kabinet dan sistem multipartai dilakukan setelah proklamasi. Kalau begitu teman-teman, jawaban yang tepat ini ada pada opsi yang A. Menetapkan UUD 1945, memilih presiden dan wakil presiden, serta membentuk KNIP. Keputusan ini krusial bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gitu teman-teman. Kita lanjut yuk ke soal yang kedua. Di soal kedua, proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik awal berdirinya NKRI. Apa dampak utama dari proklamasi bagi bangsa Indonesia? Kita bahas satu persatu ya. Di opsi yang A, menandai berakhirnya penjajahan dan menjadi dasar pembentukan pemerintahan Indonesia. Nah teman-teman, jawaban ini adalah jawaban yang tepat. Karena apa teman-teman? Proklamasi secara resmi menandai berakhirnya penjajahan di Indonesia dan menjadi dasar pembentukan pemerintahan yang berdaulat. Setelah proklamasi ini pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI langsung menetapkan UUD 1945, memilih presiden serta membentuk KNIP. Tapi pengakuan internasional itu tidak langsung didapatkan, melainkan nanti akan didapatkan setelah adanya konferensi meja bundar, teman-teman. Kalau begitu, jawabannya tepat ada di opsi yang A. Kalau yang B, langsung mendapatkan pengakuan dari negara-negara besar di dunia, salah ya. Ini setelah KMB. Kalau yang C, menyebabkan Indonesia bergabung dengan persemakmuran Inggris, ini juga salah otomatis. Yang D, memulai sistem pemerintahan federal berdasarkan perundingan dengan Belanda. Ini juga salah ya teman-teman ya. Karena saat itu tahun 1949 setelah KMB, Indonesia ini dipaksa menerima bentuk Republik Indonesia Serikat, tetapi akhirnya kembali ke NKRI pada 17 Agustus 1950. Kalau yang menghilangkan seluruh pengaruh Jepang dari Indonesia secara instan, ini salah ya teman-teman ya. Walaupun sudah menyerah ke sekutu, pengaruhnya itu tidak hilang secara langsung. Jawaban yang tepat tetap pada opsi yang A. Tuh teman-teman. Kita lanjut yuk ke soal yang ketiga. Di soal yang ketiga, pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mengubah sistem pemerintahan di Indonesia. Apa nih alasan utama dikeluarkannya dekret ini? Kalau teman-teman udah nonton video pembahasan aku sebelum-sebelumnya, pasti teman-teman udah tahu nih jawabannya. Saat itu teman-teman, bentuk negara Indonesia adalah Republik Indonesia Serikat atau RIS dengan bentuk konstitusi RIS. Tapi teman-teman, yang melatar belakangi dikeluarkannya dekret ini adalah gagalnya Dewan Konstituante dalam merumuskan konstitusi baru bagi bangsa Indonesia. Akibatnya, Indonesia kembali ke UUD 1945 sebagai konstitusinya dan membubarkan Dewan Konstituante. Jawaban yang tepat ada di opsi yang A. Kita lanjut yuk ke soal yang berikutnya. Hai teman-teman, tahu nggak sih kalau bimbel BUMN Aptaskol itu sekarang turun harga dari 699.000 jadi 129.000 aja untuk 1 tahun akses. Wow, ini teman-teman,
Kalau teman-teman join di Aptaschool, nanti teman-teman juga bisa join channel mentoringnya Aptaschool. Biar persiapan teman-teman semakin mantap. Aplikasinya bisa teman-teman download di Play Store ataupun di App Store. Fiturnya lengkap banget, ada tryout-nya, ada materinya, dan teman-teman bisa cek soal-soal yang udah teman-teman kerjakan. Tuh ada TKD BUMN-nya, ada juga core value-nya, ada TBI-nya, ada TWK-nya, dan soal-soal lainnya. Yuk, cus klik link yang aku sertain di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu. Yuk kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Di soal yang keempat nih teman-teman. Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN pada tahun 1967. Apa tujuan utama pembentukan ASEAN? ASEAN sendiri teman-teman dibentuk atau didirikan pada tanggal 18 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh 5 negara pendiri, ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura. Tujuannya sendiri teman-teman untuk meningkatkan kerjasama dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN dibentuk untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, sosial, budaya, politik guna menjaga stabilitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN sendiri bukan aliansi militer atau pemerintahan bersama, jadi opsi B ini pasti salah. Kalau begitu jawaban yang tepat ini ada di opsi yang A. Kalau di opsi yang C, menyatukan negara-negara Asia Tenggara dalam satu sistem pemerintahan, ini salah teman-teman. Karena ini tidak dibentuk menjadi satu pemerintahan seperti Uni Eropa. Setiap negara anggota tetap berdaulat masing-masing. Opsi yang D, menciptakan mata uang bersama, ini juga salah ya teman-teman ya, sama seperti opsi C tadi. Yang E, membantu negara-negara anggota dalam konflik internal. Kalau di opsi yang E ini teman-teman, ASEAN itu memiliki prinsip non-intervensi, artinya negara anggota tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri negara lain. Opsi E ini salah. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal yang kelima. Di soal yang kelima nih tentang agresi militer Belanda yang dilakukan pada tahun 47 dan 48. Ini menunjukkan ketidaksiapan Belanda untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Apa sih dampak utama dari agresi militer Belanda terhadap perjuangan diplomasi Indonesia? Teman-teman, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, ini Belanda masih berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Hal ini memicu adanya agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Tapi agresi militer ini mendapat kecaman dari internasional, terutama dari PBB. Makanya teman-teman, diadakannya KMB atau Konferensi Meja Bundar yang nanti hasilnya adalah Indonesia diakui berdaulat secara internasional. Kalau begitu, jawaban yang tepat ini ada di opsi yang A. Meningkatkan dukungan internasional bagi Indonesia dan mendorong Belanda untuk berunding sesuai dengan pernyataan berikut. Di soal yang keenam, sebuah parlemen lokal sedang mempertimbangkan untuk mengesahkan undang-undang yang akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Yang ditanyakan adalah bagaimana implementasi sila keempat dapat tercermin dalam proses pembuatan keputusan ini. Kita analisis satu persatu ya. Dari opsi yang A terlebih dahulu. Para anggota parlemen mengabaikan masukan dari konstituen mereka dan membuat keputusan tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat. Ini teman-teman salah, malah ini berlawanan atau bertentangan dengan prinsip sila keempat yang mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Opsi yang B, anggota parlemen memilih untuk tidak menghadiri rapat atau memboikot proses pembuatan keputusan. Kalau opsi B ini teman-teman malah nanti akan menghambat proses demokrasi, berarti ini juga salah. Opsi yang E, anggota parlemen menyelesaikan proses pembuatan keputusan secara tertutup tanpa memberikan transparansi. Ini juga salah. Harusnya teman-teman transparansi dan keterbukaan ini adalah prinsip utama di dalam demokrasi. Kalau opsi yang D, anggota parlemen hanya mengikuti arahan dari partai politik tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Jelas ini salah karena bertentangan dengan semangat perwakilan yang demokratis. Kalau begitu jawabannya ada pada opsi yang C. Anggota parlemen secara aktif terlibat dalam diskusi perdebatan terbuka, menggali masukan dari konstituen mereka, dan membuat keputusan yang memperhitungkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Jawaban yang tepat ada di opsi yang C. Gitu teman-teman. Kita lanjut lagi ya ke soal berikutnya.
Udah download aplikasi Bimbel BUMN dari Aptaschool belum nih? Kalau belum, yuk cus ke Play Store dan juga App Store. Teman-teman tinggal ketik aja Bimbel BUMN Aptaschool. Nanti ketika ketemu langsung klik install di sini. Yuk aku liatin seperti apa aplikasinya. Nih bentuknya. Di sini teman-teman ada tryout-nya nih, lengkap banget. Tryout-nya itu ada TKD-nya, ada juga core value BUMN, ada TBI-nya, terus ada TWK-nya nih, dan ada learning agility-nya. Kalau misalnya teman-teman belum paham, teman-teman bisa klik materi di sini. Nanti ada materi-materi yang bisa teman-teman pelajari. Di sini contohnya aku buka salah satu. Nih, bentuknya itu teman-teman, dia berupa video pembelajaran. Terus di bawah kalau misalnya masih butuh selain video, ada juga yang bisa di-download nih. Unduh materi belajar. Nih teman-teman, selain ada tryout sama ada video pembelajarannya, ternyata teman-teman ketika teman-teman klik soalnya dan klik mulai, nanti ketika sudah selesai dia ada pembahasannya. Nih lihat, wah lengkap banget ya, setiap soal itu ada pembahasannya. Jadi kita tahu deh mana jawaban yang benar. Enak banget ya, tinggal cus aja ke Play Store ataupun App Store teman-teman. Atau teman-teman bisa klik link yang udah aku taruh di deskripsi di bawah ya. Aku tunggu teman-teman buat gabung member premiumnya Aptaschool BUMN. Karena ini berlaku selama 1 tahun. Cukup 129.000 aja. Yuk kita lanjut lagi. Di soal yang ketujuh, salah satu perubahan penting dalam sistem hukum Indonesia pasca reformasi adalah pembentukan MK. Apa sih sebenarnya tujuan utama pembentukan MK? Sebelum ke tujuan utamanya teman-teman, MK sendiri ini merupakan lembaga yang berdiri setelah adanya amandemen UUD 1945 yang ketiga, yaitu pada tahun 2001. MK sendiri resmi berdiri pada tanggal 13 Agustus 2003 berdasarkan UU nomor 24 tahun 2003. Tujuan utama dari MK adalah berkaitan dengan supremasi konstitusi, yaitu menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa bahwa undang-undang ini dapat berjalan sesuai dengan UUD 1945, termasuk dengan kebijakan-kebijakan yang ada. Kalau begitu teman-teman, jawaban yang tepat ini ada di opsi yang A. Mengawasi dan menguji konstitusionalitas undang-undang. Kalau jawaban yang B, menggantikan peran MA dalam sistem peradilan, ini salah ya teman-teman ya. MA itu tetap berfungsi sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia yang menangani kasus hukum umum. Kalau MK, dia berwenang dalam perkara konstitusional. Setelah reformasi 98, Indonesia mengalami banyak perubahan dalam sistem ketatanegaraan. Salah satunya pembentukan MK melalui amandemen ketiga pada tahun 2001. Tujuan utamanya adalah menjaga supremasi konstitusi dan memastikan undang-undang serta kebijakan negara sesuai dengan UUD 1945. Jawabannya ada di opsi yang A. Kita lanjut yuk ke soal berikutnya. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Apa sih tujuan utama dari pemisahan kekuasaan ini? Nah teman-teman, pemisahan kekuasaan ini berdasarkan pada teori teorias politika ya. Menjadi kekuasaan eksekutif ini untuk melaksanakan undang-undang oleh presiden dan jajaran pemerintah, legislatif untuk membuat undang-undang oleh DPR, DPD, dan MPR, yudikatif untuk menegakkan hukum dan mengadili perkara oleh MA dan MK. Nah teman-teman, prinsip pemisahan kekuasaan ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan menciptakan sistem check and balance agar kekuasaan tidak terpusat kepada salah satu pihak. Artinya teman-teman, ketiga lembaga ini saling bekerja sama dalam sistem pemerintahan. Kalau begitu, jawaban yang tepat adalah opsi yang A, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu pihak. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Kita ketemu lagi di soal-soal berikutnya. Selamat belajar teman-teman. Sampai jumpa.